Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ya. Diulang sekali lagi. Sebab menjawab salam itu hukumnya wajib. Salam itu ada 3. Pertama, salam yang tidak perlu dijawab. Contoh, imam waktu salat terakhir mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu tidak perlu dijawab. Yang kedua, salam yang tidak ingin kita untuk dijawab. Apa contoh? Salam ketika kita pergi ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar, atau Assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau ada orang kubur, orang di kuburan menjawab lagi kita. Betul? Walaupun ustaz tetaplah ini. Yang ketiga, jawaban yang salam yang wajib dijawab, hukumnya wajib kifayah. Contoh, saya tadi mengucapkan salam, kita hadir 100, hanya dijawab oleh 10 orang, maka satu masjid tak ikut berdosa. Tapi satu pun tak ada menjawab, semua berdosa. Tapi yang dapat pahala hanya yang menjawab, yang tak menjawab pun dapat pahala. Jadi saya memberikan salam dapat pahala. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW, para Ketua RT, Ketua Pengurus Masjid, Ikhwanul Muslimin, ya, Ikhwanul Muslimin, Ketua Pengurus Masjid Muslimin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puja dan puji marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Sampai hari ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah, masih menganugerahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita telah dapat hadir bersama di masjid ini dalam rangka mengikuti majelis ilmu dengan segala rangkaian acaranya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidak ada sekelompok orang berkumpul di rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Sekarang kita tidak membaca Al-Quran tapi mempelajari Al-Quran. Tadi kori kita sudah membaca Al-Quran. Saya menyimak dari tertib acara, kalau tak salah 3 ustadznya nasution semuanya. Alhamdulillah. Semenjak subuh tadi saya juga bersama Pak Nasution, Pak Wakil Gubernur dan Ikatan Nasution, subuh berjamaah di Harapan Raya. Tak bisa saya pulang ke rumah. Selesai jam 7, saya mencari sholat keliling Harapan Raya tak ada. Keliling daripada mau pulang keliling Arifin Ahmad ada satu. Topi antrinya sangat luar biasa. Sampai ke Areka tak ada. Keliling saya sampai Perpoyan. Di Perpoyan baru ada antri yang kenapa kok ada antri? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, tidak ada sekelompok orang berkumpul di rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran
kecuali Allah kirim kepada mereka, kepada kita ini satu ketenangan. Masya Allah, luar biasa majelis ini. Alhamdulillah tadi Pak Ketua Panitia enak dalam pidato menyampaikan laporan MTQ. Anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita, bagaimana memperlombakan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Kata Nabi, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran kecuali Allah kirim kepada mereka satu ketenangan, diselimuti oleh rahmat Allah Ta'ala, dan bersama mereka, kata Rasul, duduk malaikat-malaikat yang mulia. Dan yang keempat, kata Nabi, orang-orang yang hadir dalam majelis ini nama-namanya disebut-sebut oleh Allah Ta'ala kepada para malaikatnya. Masya Allah, begitu mulianya majelis ilmu, silaturahmi, ceramah agama yang kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini. Inilah Masjid Ikhwanul Muslimin. Kalau masjid yang situ muslimin, ini Ikhwanul Muslimin. Artinya saudara muslimin. Kata PRW tadi masjid di RW ini ada berapa? 4, 2, 3. Yang satu ada. Saka jadi muslimin, Ikhwanul Muslimin, Nurul Muslimin. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Ikhwanul Muslimin ini dalam rangka majelis ilmu memuliakan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini tidak terlepas daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada 2 nikmat terbesar kita terima hari ini. Yang pertama, nikmat keimanan. Karena didorong oleh nikmat keimanan kita mau datang ke masjid ini. Kalau tidak didorong nikmat keimanan, lebih baik pada hari ini kita bawa anak-anak kita pergi ke Labersa, pergi Boreno, pergi ke mall, pergi makan-makan. Tapi karena didorong oleh nikmat keimanan, panitia pengurus masjid mengumumkan mari kita hadiri beramai-ramai pengajian Nabi Akbar dalam rangka Isra Mi'raj, maka kita mau datang ke masjid ini. Alhamdulillah. Yang kedua, nikmat terbesar, nikmat sehat. Karena tangan masih bisa diayunkan, kaki masih bisa dilangkahkan, maka kita mau datang ke masjid. Kalau kita sudah pakai kursi roda, sudah terbaring di rumah sakit, mana mungkin kita mau dan bisa datang ke masjid ini. Azan berkumandang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menetes air mata kita mendengarkan azan berkumandang ini, rasanya kita ke masjid, tapi tak bisa lagi. Oleh karena itu, selagi badan syahwat afiat, mari kita makmurkan masjid ini. Insya Allah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada beliau di akhirat nanti, insyaallah kita akan mendapatkan sapaan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, itu sudah hampir 10 menit baru mukadimah. Mukadimah lama, tentu ceramah panjang pula. 10 menit mukadimah, tentu ceramah 2 jam. Iya, setuju. Jangan risau, insyaallah ceramah tak panjang-panjang, yang penting sampai selesai. Sampai selesai. Pokok sampai sebelum zuhur. Sampai sebelum zuhur. Maka saya tidak akan lama sini, kalau cepat datang lama ceramah ya, sampai 3 jam. Iya kan? Jadi ceramah tak panjang-panjang, yang penting masuk telinga kanan. Jangan kalau tengah kiri. Disimpan di dalam hati. Masya Allah. Yang parah masjid lain masuk telinga kanan, langsung memantul ke tiang. Untuk di sini tak ada tiang. Iya kan?
Masjid belum selesai, tapi saya melihat tempat tadi belum pernah saya melihat dinding pakai seperti spring. Lupa biasa. Di sini belum selesai, sini sudah selesai. Ini saya melihat yang mana atas, yang mana bawah, yang mana lantai, lupa. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita memuliakan peristiwa Isra Mi'raj. Hari ini banyak lagi orang tak mau memperingati Maulid Nabi Isra Mi'raj dalam Quran. Kenapa? Katanya tak pernah dibuat oleh Nabi. Katanya tak pernah dibuat oleh Nabi. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengalami dua peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj, mukjizat terbesar sepanjang hidupnya. Sekarang kita memperingati Isra Mi'raj itu dalam rangka mengulang kembali ayat Allah surat apa tentang Isra? Surat Al-Isra ayat pertama. Kalau ayat Mi'raj surat An-Najmi 13-15 itu yang kita kaji. Jadi subuh ini subuh pula. Sekarang pagi atau siang? Oh, siang menjelang siang. Pak ini benar. Sekarang siang ini kita mengkaji dua ayat itu, majelis ilmu. Nabi tidak pernah melarang, tidak pernah melarang mempelajari Al-Quran, menghadiri majelis ilmu. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang berjumpa dengan taman-taman surga, hendaklah singgah. Sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Nabi? Rasul mengatakan, itulah majelis zikir, majelis ilmu. Jadi kita duduk di taman surga, jangankan lagi di taman surga, taman kota saja enak kita duduk. Cuma sekarang taman kota selama pandemi ini tak pulang-pulang ya. Ada di sini samping Masjid Al-Falah, ya kan, seberang wali kota, enak duduk, lampu hias banyak, enak, bakso bakar, bakso mie, bakso telur banyak, kacang rebus, kacang bakar banyak, tempat anak bermain banyak, ya kan, taman kota. Apalagi taman-taman surga. Jadi tidak ada yang salah pada hari ini. Yang salah kedua, yang pertama harus juga kita memperingati Isra Mi'raj itu pada malam 27 Rajab. Kapan saja? Sekarang belum malam 27. Hari ini baru tanggal 19 Rajab. Boleh. 27 boleh. 28 boleh. Kapan saja boleh. Jadi itu. Ada jemaah bertanya, Ustaz, bisa tak ceramah Isra Mi'raj? Kapan? Malam 27 Rajab Ustaz. Oh, tak bisa saya 27. Saya ke Ujung Batu. Oh, berarti tahun ini tak jadi kan Isra Mi'raj Ustaz. Tahun besok aja lah, dia baru nak boleh. Itu padanya tak bisa 7, 28. Yang kedua yang tak boleh dari Isra Mi'raj itu bercampur antara ibadah dengan dosa dan maksiat. Apa contoh? Kata pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, besok hari Ahad, tanggal 20 Februari 2022, kita akan memperingati Isra Mi'raj di halaman Masjid Iwan Muslimin dengan penceramah Ustaz Zulus Nidomo dan akan dihibur oleh artis Ayu Ting Ting. Ini bagian tidak boleh. Bukan hanya tidak boleh, dosa. Iya kan? Tapi kalau kita buat seperti ini, pengurus pidato, ketua RW pidato, baca Quran, ibu-ibu menyediakan nasi, pakai makan siang. Iya, itu berapi-api menyampaikan, ada makan siang dulu ya, air buahnya, itu kan. Jadi besar kita mendapatkan bonus dan pahala pada pagi ini, Masya Allah. Itulah memperingati Isra Mi'raj. Ini perlu dijelaskan. Sebab saya kebetulan Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau mesti menyampaikan kepada masyarakat tentang hukum memperingati Isra Mi'raj. Kalau seperti yang kita buat sekarang ini tak ada masalah. Bukan yang sekedar tidak masalah, justru mendapatkan banyak pahala. Duduk di taman surga, dapat pahala berjihad, dimudahkan jalan menuju surga oleh Allah Ta'ala, dapat makan siang, dapat pahala 700 kali lipat. Nanti apabila kota infak, tidak berjalan 700 kali lipat, banyak mendapatkan bonus. Alhamdulillah. Sekarang kita bicara Isra Mi'raj. Isra itu Bapak Ibu perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril dengan mengendarai burak yang didatangkan Allah Ta'ala dari surga, itu dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina.
yang waktu itu kalau menggunakan kendaraan unta lebih kurang 40 hari. Karena jarak antara Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina sama jarak Pekanbaru dengan Jakarta, lebih kurang 1.300 kilo. Ada menyebut 1.500 kilo. Begitulah jaraknya. Kalau pakai Lorena kita pakai mobil non-stop, berhenti hanya waktu rumah makan. Kalau mau sholat, rumah makan lah sholat. Itu 36 jam. Nah, sekarang anggap pakai tol di Palembang, di Lampung. 30 jam atau 25 jam. Begitu jaraknya Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina, tapi Nabi menempuhnya tak sampai 1 malam. Masya Allah. Kenapa? Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Kata Allah dalam surah Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, bukan berjalan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina. Kalau berjalan tak mungkin Nabi bisa. Ini diperjalankan, digerakkan oleh Allah Ta'ala. Sama dengan begini. Contoh, saya sebetulnya tadi malam saya di rumah Bang Gilang. Ya, lalu dalam saku-saku baju saya, ini ceramah tambah panjang. Air aqua aja 2. Ini bukan aqua, li mineral. Ya kan 2 berarti 80 ceramah. Ini sesuai dengan saya biasa di mana-mana minum air dingin. Ini tanpa dibilang-bilang keluar air dingin. Alhamdulillah. Jadi begitu Nabi itu diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Contoh, Bapak Ibu berangkat ke Jakarta pagi. Karena ada urusan penting pagi berangkat. Malam pulang lagi. Sebelum berangkat dari rumah, masuk semut ke dalam kantong baju. Sampai semut ke bandara. Tidak keluar-keluar lagi. Sampai masuk pesawat, semut masih ada di dalam kantong baju. Pergi ke Jakarta. Perlu ada urusan. Lalu malam pulang lagi, semut tak keluar-keluar. Sampai di rumah cerita sama kawannya. Saya tadi cerita sama kawannya, Mut, saya tadi pergi ke Jakarta. Ke Jakarta katanya. Tak mungkin lah katanya. Mas saya, makhluk sekecil kita ini, bisa ke Jakarta tak sampai 1 hari 1 malam. Balik lagi ke Jakarta, tak mungkin katanya. Tapi kalau dia, semut ini, dia jelaskan kepada kawannya dia bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh tuannya, maka tentu kita yakin Nabi Muhammad bukan berjalan tapi diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Maka kita sami'na wa ata'na, kita yakin dan percaya. Masya Allah. Itulah Isra, Nabi Muhammad diperjalankan Allah dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa Palestina. Dalilnya surah Al-Isra ayat pertama. Sampai di Masjid Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Dari Masjid Aqsa Nabi naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, ketujuh. Dalam hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi apa? Nabi Adam. Itulah Nabi yang pertama dahulu Allah ciptakan manusia pertama. Di langit pertama Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit kedua Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di langit keempat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Di langit yang kelima Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi dengan postur yang tinggi besar, dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Para nabi dan rasul ini oleh Allah diberikan 10 melebihi kekuatan laki-laki normal. Jadi kalau ada kuat laki-laki, seorang nabi dan rasul Allah berikan kalimat 10 kali kuat laki-laki. Dan Nabi Musa adalah nabi yang paling kuat. Masya Allah. Terus naik ke langit ke-7, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Khalilullah, itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Selesai langit ketujuh, Nabi langsung mi'raj ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha itulah Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Disitulah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala gambaran surga. Jadi ayat Isra, surat Al-Isra Bani Israil ayat pertama, surat tentang Mi'raj An-Najmi 13-15. Tengok di rumah. Kata Allah Ta'ala, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Dan sungguh Nabi Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Ada apa di Sidratil Muntaha? Indaha Jannatul Ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga tempat tinggal. Jadi Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril waktu Isra Mi'raj ke surga. Surga di mana? Surga di dekat Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh. Itu dalilnya surat An-Najmi 13 sampai 15. Jadi Nabi Muhammad Isra ke Masjid Aqsa, naik ke langit, bukan turun di dalam tanah, naik ke langit. Perkara nanti surga yang Allah ciptakan balasan untuk orang-orang beriman dan beramal saleh. Apakah surga itu juga di atas? Wallahu a'lam. Itu hanya hak prerogatif Allah. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan, tak boleh kita menyebut-nyebut karena itu adalah masalah yang lain. Tapi yang jelas waktu Nabi Isra Mi'raj dibawa ke surga oleh malaikat Jibril, adalah surga yang berada di Sidratil Muntaha. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dan salah satu keutamaan Isra Mi'raj adalah menjemput perintah sholat. Masya Allah. Menjemput perintah sholat. Ini yang pertama keutamaan yang didapatkan oleh Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, menjemput perintah sholat. Sholat ini salah satu ibadah yang perintahnya dijemput langsung oleh Nabi Muhammad ke hadirat Allah Ta'ala. Kalau ibadah puasa Ramadan ini sekarang lagi tak sampai lebih kurang sebulan 10 atau 11 hari lagi. Kalau umur sama panjang, kita akan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Sudah 2 kali Ramadan, sudah 2 kali puasa, sudah 2 kali Idul Fitri. Kalau lagunya sudah 2 kali Lebaran. Siapa? Tak pulang-pulang siapa? Oh, Makkahid. Kau sudah 2 kali Ramadan, 2 kali puasa, Corona akan pergi-pergi. Mudah-mudahan yang ketiga ini pergi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah 2 tahun lamanya kita beribadah tak bisa sempurna, jaga jarak. Kalau pakai masker tak ada masalah. Boleh sholat pada masker boleh. Di musim corona tak masuk corona tak ada masalah. Maskernya banyak manfaat selain untuk kesehatan. Pakai motor kita sepeda motor bagus tak pakai masker. Dan itu kita bisa terhindarkan panas sekali kita. Jadi tidak ada masalah masker. Saya pakai masker. Ya tidak ada masalah. Jadi itu. Jadi sudah 2 kali Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa maksimal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walaupun sudah keluar surat edaran Menteri Agama bahwa Ramadan kali ini boleh kita sholat di masjid tapi jaga jarak 1 meter. Oh, Masya Allah. Pakai masker. Kota Ipak tak boleh berjalan. Kalau tak boleh berjalan Kota Ipak macam mana? Boleh nanti sudah masjid. Tapi sembunyi-sembunyi boleh. Masa Kota Ipak tak boleh berjalan? Ini masjid dibangun oleh pemerintah atau masyarakat bangunnya? Masyarakat lalu Kota Ipak jalan. Pengakuan rumah ke rumah. Beda dengan masjid luar negeri di Saudi, di Malaysia, Brunei, India. Semua di dunia ini negara-negara masjid dibangun oleh pemerintah. Ustaznya, khatibnya, imam dibiayai oleh pemerintah seperti pegawai negeri sipil. Kecuali Indonesia dan Pakistan, masjid dibangun oleh masyarakat. Ada juga masjid pemerintah, kita banyak. Di pusat satu masjid Istiqlal. Ini sekarang kita sudah tutup belum bahasa ini. Tapi kata imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Abdul Umar, sebentar lagi Istiqlal akan tutup kemarin. Saya baru lalu ke sana, tutup sementara masjid ini ditutup. Alhamdulillah. Jadi berdoa mudah-mudahan insyaallah taala kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Ya dah. Selamat datang bulan suci Ramadan. Itu kan ada syair, ada alwi, ya dah. Selamat datang Ramadan bulan
penuh ampunan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ganjaran. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Mari kita menyambut dengan hati gembira, insyaAllah. Jadi puasa, perintah puasa langsung diterima di bumi ini oleh Rasulullah. Perintah zakat, perintah haji juga seperti itu. Tapi khusus perintah salat itu dijemput kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, kata Nabi, amal yang pertama dihisab di padang mahsyar kata Nabi adalah ibadah salat. Apabila salat kita baik, bagus seluruh amal ibadah kita. Bila salat kita tidak baik, merugilah kita. Tetapi nanti kata Rasul, apabila salat wajib kita yang kurang, maka Allah akan berkata kepada malaikatnya, hai malaikatku, tutupi kekurangan salat hamba itu, salat wajibnya tutupi dengan salat sunatnya. Coba tengok salat sunat. Masya Allah. Oleh karena itu salat sunat jangan ditinggalkan. Salat sunat itulah nanti akan menutupi kekurangan salat wajib kita. Salat wajib yang kurang ini maksudnya tak kurang khusyuk, rukuk kurang tepat, bacaan kurang sempurna, salat kurang di awal waktu, itu kurang namanya. Tapi kalau tidak salat bukan kurang namanya. Itu tak ditutupi dengan sunat-sunat. Yang bisa ditutupi itu yang kurang-kurang sedikit. Robek kain ditempel. Kalau tidak ada kain gimana pula menempel? Pergi tukang kain bisa tempel kain, memang kain kan tempel. Itu tidak ditempel juga lagi ada minggu. Ya kan? Ditempel dengan salat-salat sunat. Salat sunat itu banyak macamnya. Dulu di masjid muslimin saya kan berdiri hari Rabu ya, waktu itu hari Rabu kedua sudah saya sampaikan banyak macam-macam salat sunat. Di antaranya salat sunat rawatib yang mengiringi salat fardu. Jangan kita tinggalkan, minimal yang 12 rakaat itu. Kata Nabi, siapa yang salat sunat 12 rakaat dalam sehari semalam Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Itulah salat sunat rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya 12 rakaat. Boleh juga kita sebelum asar boleh, sebelum maghrib boleh, sebelum isya boleh. Tapi kalau tak sempat juga tak ada masalah. Yang penting 12 tadi jangan tinggal. Tapi sudah subuh jangan juga sunat rawatib. Ini bentar-bentar baru apa baru datang ke masjid, sudah salat asar sunat juga dia. Sunat apa Pak? Sunat apa? Ya supaya banyak pahala. Yang namanya amal ini harus berilmu. Kata Nabi, di zaman dahulu ada seorang laki-laki beribadah selama 60 tahun, tapi satu pun ibadahnya tidak diterima Allah Ta'ala. Kenapa? Dia beribadah dengan tidak ilmu. Dengan tidak ilmu. Begitu juga kata Nabi, betapa banyak orang puasa mereka hanya dapat haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala. Maksudnya mereka berpuasa tidak dengan ilmu. Maka ilmu ini penting, termasuk ilmu tentang sholat. Sholat sunat banyak, sholat sunat rawatib. Ini sholat sunat ini bukan hanya satu. Sholat apa Pak? Sholat sunat apa? Ini sholat sunat ya macam sholat sunat rawatib mengiringi sholat fardu. Sebelumnya nama sholat sunat rawatib qabliyah. Sebelumnya sholat sunat rawatib ba'diyah. Masuk masjid sholat sunat tahiyatul masjid. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyajlis hatta yusalli rak'atain." Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang masuk masjid, jangan dia duduk terlebih dahulu sebelum dia salat 2 rakaat. Jangan 4 rakaat pula, cukup 2 rakaat. Sendiri jangan berjamaah. Apalagi ada salat tahajud. Sepertiga malam terakhir, ada salat sunat duha. Apalagi ada salat sunat istisqa, istihara, salat sunat taubat dan lain sebagainya. Itulah yang menutupi salat wajib kita yang kurang nanti di hari kiamat. Masya Allah. Mari kita perbaiki salat kita. Melalui Isra Mi'raj pada tahun ini, mari kita memperbaiki ibadah salat kita. Hendaknya salat kita tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sebab kata Nabi, orang yang amal ibadahnya sama tahun ini dan tahun kemarin merugi. Orang yang hari ini lebih
jelek lebih sedikit amal dibanding tahun lalu, itu orang yang celaka. Yang beruntung orang yang amalnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun berlalu. Dengan peringatan Isra Mi'raj kita hadir ke masjid ini, mudah-mudahan ibadah salat kita lebih baik. Biasa kita tak berjamaah, sekarang berjamaah. Biasanya maghrib isya, sekarang 5 waktu tadi semalam kita berjamaah. Itu namanya peningkatan dalam beramal soleh. Kata Nabi dalam hadis dari Imam Muslim dari Ibnu Umar, salatul jamaah afdal min salatil masjid bisabbi wa isrina darajan. Salat berjamaah pahalanya sama dengan 27 derajat dibanding salat sendiri. Kata Ibnu Abbas, 1 derajat ke derajat berikutnya di akhirat kita akan terima pahala 500 tahun perjalanan lebih dulu. Kali 27. Kali berapa kali kita salat berjamaah? Masya Allah. Kita makmur ke masjid dengan salat berjamaah, dengan menghadiri majelis ilmu ini. Masya Allah, luar biasa. Kita perbaiki salat kita. Kata Nabi, tahukah kalian, andaikan di depan pintu rumah kalian ada sungai yang mengalir, lalu kalian mandi 5 kali dalam sehari semalam, apakah badan kalian masih kotor? Kata Nabi. Sahabat mengatakan, tentu tak kotor ya Rasul. Sama dengan kita mandi 5 kali dalam sehari semalam. Kalau kita mandi 5 kali, kira-kira kotor tak badan kita? Kotor tak berbau? Enggak lah, 2 kali aja kita mandi. Bahkan ada orang mandi sekali pagi aja tak kotor kalinya. Malam cuma berwudu aja, cuci muka, selesai. Tak kotor kali. Apalagi 5 kali mandi dalam sehari semalam. Kata Rasul, andaikan di depan pintu rumah kalian ada sungai yang mengalir, lalu kalian mandi 5 kali dalam sehari semalam, apakah badan kalian masih kotor? Kata Rasul. Sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Rasul kembali bersabda, itulah ibarat orang yang salat 5 waktu dalam sehari semalam akan mengampunkan, akan membersihkan seluruh dosa yang pernah ia perbuat. Jadi salat 5 waktu yang dijemput oleh Rasul kehadiran Allah Ta'ala yang kita kerjakan itu menghapuskan seluruh dosa dan kesalahan kita. Itu maksudnya dosa kecil. Kalau dosa besar diiringi dengan bertaubat, Nabi Isa salat wajib aja. Nabi Isa berdoa salat taubat dan diawali dengan mandi taubat seperti mandi wajib. Dari mana mulai Ustaz? Terserah, yang penting basah seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mandi wajib, seperti mandi wajib, mandi taubat. Salat sunat taubat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Ta'ala seperti doanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Doa taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ustaz, kalau kita berimpak sedekah, silaturahim, salat sunat, terhapus dosa kita. Betul kata Nabi, tidaklah seorang mukmin bertemu dengan saudaranya lalu dia berjabat tangan kecuali Allah gugurkan seluruh dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Maksudnya dosa kecil. Kalau dosa besar tetap salat sunat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis dalam taubat, berdoa kepada Allah Ta'ala, karena tidak ada orang yang khusyuk dalam berdoa kecuali dia menangis dalam doanya, terutama doa-doa minta ampun. Dia menangis dalam doa itu doa minta ampun. Doa mau makan jangan menangis lagi. Mau makan berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ngapa nangis pun? Ada dulunya terkadang dia orang rumah. Ya kan, menangis dalam berdoa itu doa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bangun sepertiga malam terakhir, sholat tahajud, terbayang oleh kita seluruh dosa yang pernah kita perbuat. Mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali kita melakukan taubat nasuha, semua diampuni Allah Ta'ala. Tubu ilallah taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kata Allah Ta'ala. Surah Tahrim ayat 8. Kata Nabi, di zaman dahulu ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Dibunuhnya bukan satu, ini preman, bukan main-main. Ini preman, bukan preman masa pusat ini. Bukan preman panggil ini. Bukan bawah itu preman panggil. Tengok juga, preman masa bawah itu. Ini preman 99 yang dibunuh. Lalu dia berada pada titik
titik jenuh. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Ta'ala. Dia bertanya, ada di kampung ini seorang ahli ibadah. Saya ingin bertanya kepadanya, saya ingin bertaubat. Lalu dia datangi ahli ibadah tersebut. Hai Syekh, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya bertobat, kira-kira tobat saya diterima Allah Ta'ala enggak? Apa kata Syekh tadi? Engkau membunuh 99 katanya. Tidak mungkin Allah menerima tobat engkau katanya. Diambilnya parah, dibunuhnya bapak tadi. Lengkap sudah 100 orang yang dibunuh. Jadi kalau ada orang baru tobat, ya kan? Salah-salah cakap dengan dia. Dia baru mulai ke masjid, dia bilang, ini salah nih, tidak boleh. Diambilnya parah, dia apa kita kan, ditembak sedikit. Bisa kepala itu, di preman bukan kami 99 dibunuh. Apa kata Bapak saya diterima Allah? Tidak diterima katanya. Dibunuhnya Bapak tadi jadi 100 orang. Dia juga tidak putus asa, dicarinya lagi orang lain. Ada enggak seorang ulama ahli ilmu di kampung ini? Saya bertanya, ditunjukkan kepada ada kan? Lalu ditunjukkan kepada seorang ahli ilmu, berjumpa lagi. Hai Syekh, saya sudah membunuh 100 orang. Kalau Bapak ini salah cakap, 101 jadi. Untuk Bapak ini salah cakap, tak salah cakap. Apa katanya? Lalu apa masalahnya? Saya bertobat, sudah membunuh 100 orang. Kalau saya bertobat kira-kira diterima Allah enggak? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Allah insya-Allah menerima taubat engkau. Saran cuma satu, pergi engkau dari kampung ini engkau sudah berlumur dosa, banyak membunuh orang, banyak merampok, banyak menipu, banyak mencuri. Pergilah engkau hijrah ke kampung sebelah. Di sana ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Singkat cerita, pergilah orang tadi ke kampung sebelah. Modal cuma bertaubat, belum sempat ibadah. Di tengah jalan, belum sampai ke kampung tujuannya, meninggal di tengah jalan. Meninggal tengah jalan, kemudian ruhnya diperebutkan oleh 2 orang malaikat. Satu malaikat rahmat ingin membawa ruhnya dengan kain kafan yang didatangkan dari surga, sementara malaikat azab yang kedua ingin membawa ruhnya dari kain kafan yang didatangkan dari neraka. Sebab setiap kita orang-orang beriman meninggal dunia Bapak Ibu, kepada kita didatangkan 3 malaikat. Malaikat maut dari ubun-ubun kepala, malaikat rahmat di sebelah kanan, malaikat azab di sebelah kiri. Ruh orang-orang beriman dicabut dari jasadnya, ruh orang-orang beriman dicabut dari jasadnya, dari badannya oleh Allah Ta'ala, seperti air yang keluar dari mulut. Begitu lancar. Dan disambut oleh malaikat rahmat dengan kain kafan yang didatangkan dari surga. Sementara kata Nabi, ruh orang-orang beriman meninggal dunia, ruhnya diambil. Ruh maksudnya ruh orang-orang kafir dan ruh orang Islam yang banyak dosa diambil oleh malaikat maut. Tidak, dari jasadnya seperti kain basah yang dililitkan di pohon berduri lalu ditarik. Kira-kira kain tersebut koyak enggak? Kain basah yang dililitkan di pohon berduri lalu ditarik oleh malaikat maut, ruh dari jasadnya. Begitulah keluar ruh orang-orang Islam yang banyak dosa, orang kafir dari jasadnya, seperti kain basah yang dililitkan di pohon berduri. Nauzubillah, ruhnya disambut oleh malaikat azab dengan kain kafan yang didatangkan dari neraka. Itulah ruh bapak yang sudah membunuh 100 orang, sudah bertobat tadi. Itu ruhnya diperebutkan oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Lalu keduanya berbeda pendapat. Kata malaikat rahmat, sayalah yang membawanya, sebab dia sudah bertaubat. Kata malaikat azab, saya yang membawanya, sebab walaupun dia sudah bertaubat, dia belum pernah salat. Saya membawanya. Lalu perselisihan pendapat ini ditengahi oleh Allah Ta'ala dan mengirim malaikat yang lain mengukur jarak. Bila jaraknya lebih dekat kepada kampung tujuannya, maka malaikat rahmat akan membawanya. Tetapi bila jaraknya lebih dekat ke kampung asal tempat dia banyak dosa, malaikat azab akan membawanya. Lalu jarak itu diperdekatkan Allah Ta'ala ke kampung tujuannya, maka malaikat rahmatlah yang membawa ruhnya. Masya Allah. Belum sempat beribadah sekalipun, belum sempat bersilaturahim, belum sempat berpuasa, modalnya hanya bertaubat dengan sungguh-sungguh,
maka berhak dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertobat kepada Allah Taala. Kami tak ada dosa, Ustaz, tak pernah kami bertobat. Jangan lupa Nabi seorang yang maksud tak ada memiliki dosa bertobat dalam sehari 70 kali. Wallahi kata Nabi, inni li astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aksara min 70 marrah. Demi Allah, saya bertobat dalam sehari kata Rasul 70 kali. 70 kali. Dalam hadis lain 100 kali. Minimal bertobat dengan istighfar. Dan sependek-pendek istighfar adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu istighfar dalam hadis Bukhari. Boleh juga astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih atau sayyidul istighfar dan istighfar lainnya. Jadi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tak sempat berdoa, tak sempat berzikir, jangan lewatkan istighfar 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Selesai salamkan kiri, tidak sakit perut, bawa air besar, orang rumah sudah memanggil-manggil. Anak menangis, istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwa, Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwa. 3 kali, walaupun sambil berjalan. Selesai sholat, istighfar 3 kali. Nabi jangan tinggal-tinggal. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah peristiwa Isra Mi'raj yang pertama menjemput perintah salat utamanya. Kata Allah Taala dalam surah Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah orang perbuatan keji dan munkar. Masyaallah. Yang pertama, yang kedua, keutamaan yang didapatkan oleh Nabi dan tentunya kita, peristiwa Isra Mi'raj diperlihatkan kepada Rasulullah gambaran surga dan neraka. Gambaran apa? Surga dan neraka. Itu dilihat langsung oleh Rasulullah. Maka sekarang saya akan menyampaikan bagaimana cara membangun rumah di surga. Jangankan lagi di dunia, jangankan lagi di akhirat, di dunia saja kita ingin punya rumah. Aduh Ustaz, rumah kami ini kecil Ustaz, tak ada duit, kami bikin dapur saja baru 2 kali 3. Sinilah kami masak, sinilah kami tidur, yang penting ada rumah. Itu keinginan kita. Apalagi di akhirat. Kalau di akhirat kita sudah punya rumah Bapak Ibu, di akhirat sudah punya rumah, tak mungkin rumah itu kita sewakan. Tentu kita yang punya. Kalau di dunia enggak. Kami tinggal di Simpang 3 Ustaz. Kami punya rumah di Mumbai 1, punya rumah di Padang 1. Kita sewakan sama orang lain, kita tinggal di sini. Itu di dunia. Kalau di akhirat kita sudah punya rumah, tentu pasti kita tinggal. Selesai Isra Mi'raj, Nabi berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, saya mendengar sandal engkau berada di surga. Apa amalan engkau, hai Bilal?" "Tidak ada ya Rasul, kecuali apabila saya berwudu, saya salat sunat 2 rakaat." Rupanya Bapak Ibu harus ada amal kita yang menonjol yang bisa mengantarkan kita ke surga. Masya Allah. Sekarang bagaimana amal ibadah kita yang bisa kita membangunkan sebuah rumah di surga, yang bisa memasang DP membangun rumah di surga. Yang pertama caranya adalah membangun rumah Allah di dunia ini. Rumah Allah itu 2, masjid atau musalla. Musalla samping rumah kita, rumah Allah juga. Sama-sama kita menyumbang. Ini tadi kita tutup PRW, belum selesai lagi Ustaz. Dalam luar belum katanya. Loteng sudah, di depan sudah, ini belum, AC sudah, yang lain belum. Tempat duduk sudah. Duduk sudah. Masih banyak lagi. Masih rumah kita bersama. Jangan lebih cantik pula rumah kita lagi daripada masjid. Masjid kita harus kita bentak. Semakin cantik masjid, semakin enak kita beribadah di situ. Kita dalam perjalanan. Bapak Ibu kalau pergi ke Bangkinang, pergi ke Sumbar, di sebelah kanan lewat jembatan Dabriko ada masjid besar. Itu di sana tak sampai CRT. Solat zuhur, solat asar belum masjid Khalifah. Tapi kalau solat subuh 10 orang, rumah tak ada. Yang banyak solat orang musafir. Kenapa orang banyak solat zuhur, isya, maghrib?
Asyar karena masjidnya, toiletnya bersih. Jadi toilet itu juga bersih. Ini jauh baru buka pintu, ada tutup hidung. Nah, untung pakai masker itu ya. Kalau bau itu tidak bisa pakai masker dibantu lagi pakai itu. Bersihkan masjid. Nabi suka sayang kepada orang yang membersihkan masjid. Masjid Nabawi itu dulu yang membersihkan seorang perempuan tua yang bernama Ummu Mahjan. Satu ketika Nabi tak lagi melihat Ummu Mahjan. Mana Ummu Mahjan yang biasa membersihkan masjid? Sudah mati ya Rasul, katanya. Sudah mati, kok kalian tak bilang-bilang? Sebetulnya kami sudah datang ke rumahmu ya Rasul, tapi seperti engkau sudah tidur, maka kami kuburkan jalan sungai. Beginilah kalau orang-orang biasa yang langsung dikubur, tidak perlu dibilang sama semua orang. Jadi sudah kami kuburkan langsung, katanya. Di mana kuburnya, kata Rasul? Di sana. Tunjukkan kepada saya di mana kuburnya, saya akan sholat di situ. Sholat baik, sholat jenazah, dan Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kata Rasul, tadi kubur orang ini gelap. Setelah saya berdoa, kuburnya menjadi terang. Begitu sayang Nabi kepada orang yang membersihkan. Jadi kalau ada botol aqua, udah di luar. Kalau sekali maklumkan acara ya. Kalau ada selesai sholat zuhur, botol aqua satu terserak-serak di luar, ambil taruh di tong sampah. Jangan tunggu juga pada masjid. Pada masjid kadang pergi kuliah, udah sempat di rumah. Ya kan? Jadi tugas kita bersama, walaupun ada yang tugas khusus. Masya Allah, bangun rumah Allah di dunia. Kata Rasul dalam hadis riwayat Ibnu Majah, siapa yang membangun rumah Allah di dunia ini dengan ikhlas, walaupun sebesar sarang tempat burung bertelur, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Cara pertama, memesan DP rumah di surga, bangun masjid Allah di dunia. Walaupun satu buah batu bata. Satu batu bata berapa satu? Ada 10.000. Batu bata berapa satu? Hah? Ibu-ibu tahu pula ya, berarti tidak ada tukang sini. Kami pengurus tahu kita ini kan sebagai orang kita tahu kan satu. Kami belinya satu prak, pusor, anggaplah 1.000 satu, sampai 1.000 ibu. Berarti ibu-ibu ini kalau bangun rumah dia ibu teman-teman. Bapak-bapak kalau sendiri aja kan itu, anggaplah 800. 800 rupiah dapat DP rumah di surga. Bagaimana kalau 800.000 rumahnya lebih besar? Masya Allah. Berlomba-lomba kita membangun masjid. Kata Nabi, apabila meninggal anak Adam, putus amal ibadah kecuali 3. Satu di antaranya adalah sedekah jariah. Sedekah yang kita infakkan ke masjid. Pengurus masjid beli kipas angin, beli AC, beli jendela, beli pintu, beli karpet. Beli apa lagi? Beli semuanya. Meninggal kita terbaring di alam kubur, kita mendapatkan kiriman pahala sedekah jariah. Masya Allah. Maka orang bertanya, Ustaz katanya, ruko itu kita bawa mati tak? Ruko bisa dibawa mati, gimana caranya? Orang ruko infak ke masjid, bisa bawa mati, ya kan? Tapi sebelum kita mati, kalau sudah mati nanti dihirup-pikukkan oleh anak, tak jadi. Tapi tak boleh semua. Hanya paling banyak kita berimpak sudah kalau kita punya ahli waris, itu paling banyak 1/3. Jangan semua. Nanti teraniaya anak kita. Mari kita banyak menyumbang ke masjid. Insya Allah. Semakin indah masjid, semakin enak beribadah. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan biasa banyak orang tidur di masjid yang pakai AC, masjid yang cantik, yang bagus. Cuma tertulis pula ini dilarang tidur di masjid. Pas nampak langsung duduk. Tak jadi tidur di masjid. Di masjid boleh tidur, yang tak boleh tidur menelumpuk. Menelumpuk nanti air liur basi apa? Siapa itu? Air liur basi apa saja? Tak tahu saya. Menelumpuk habis lah tinggal. Capek pergi ke masjid menyucinya, busuk dah. Ini tak boleh. Jadi sunnahnya tidur di masjid menelentang, lutut naik satu ke atas. Kalau lutut kanan naik, seperti tegak lutut seperti itulah. Mari kita lutut kanan naikkan ke atas, yang kiri lurus, atau kiri naik ke atas, kanan diluruskan begitu. Kalau satu dua ada salah, yang penting yang lurus saja. Begitu anak tidur di masjid. Ya kan? Hati-hati tidur di masjid. Ada diatur oleh Nabi. Jangan kalau kita tidur masuk WC-nya diatur oleh agama.
Dahulukan kaki kiri, jangan kaki kanan. Telanjur kaki kanan Ustaz, tarik lagi. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk masjid kaki kanan. Lupa Ustaz, tarik lagi kaki. Lupa, lanjut kiri, tarik lagi kiri, masuk kaki kanan. Masya Allah, itu ada bangun masjid supaya dapat DP rumah di surga. Yang kedua, cara membangun rumah di surga, membaca surat Al-Ikhlas Qul Huwallah sampai selesai 10 kali berturut-turut. Kata Nabi, siapa yang membaca Qul Huwallah sampai selesai 10 kali berturut-turut, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Masing-masing ayat, masing-masing surat ada keutamaan. Yang ketiga, cara membangun DP rumah di surga. Yang ketiga, salat duha 4 rakaat. Kata Nabi dalam hadis Imam At-Tabrani, siapa yang salat duha 4 rakaat ditambahnya 4 rakaat sebelum zuhur, maksud rawatib tadi, maka Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Duha paling sedikit, duha paling banyak 12. Tapi paling tidak 4 rakaat. Yang keempat, cara membangun rumah di surga. Yang keempat adalah salat sunat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, seperti hadis yang kita bacakan di awal tadi. Yang kelima, cara membangun rumah di surga, membaca doa ketika masuk pasar. Masuk pasar baca doa. Ini masuk pasar semua, ya, belanja itu, belanja kain, belanja mau dimasak ke dapur, segala macam, tak baca doa. Baca doa. Kata Nabi dalam hadis Imam At-Tirmidzi, siapa yang masuk pasar lalu dia melakukan jual beli, lalu dia membaca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Ibu pergi haji dan umroh, di depan Masjid Nabawi ada pusat perbelanjaan. Di running tag pintu masuk ada tertulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar baca doa. Apalagi masuk mall. Masuk mall ini belum lama baca doa. Masuk mall, masuk plaza baca doa, godaan lebih banyak, dosa lebih banyak. Masuk pasar baca doa. Tapi kalau hanya masuk kedai kecil, beli pertalite, beli gula, tak perlu baca doa. Karena baca doa masuk pasar itu orang ramai, fitnah banyak situ. Kalau di kedai kan cuma satu orang saja. Kasir. Satu yang punya kedai, tak perlu baca doa itu. Enak. Dan baca doa masuk mall, masuk pasar tak perlu kuat dalam hati aja. Nanti pas masuk mall bukan baru, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata security, ini siapa mati makan ini? Siapa mati? Membaca di dalam hati. Sebab amal ibadah ini ada pula adabnya. Jangan asal baca-baca aja, nanti disangka orang kita, oh ini tak lama lagi ini Ustaz. Baca doa masuk pasar. Yang berikutnya, yang keenam, cara membangun rumah di surga, mengucapkan innalillah dan memuji Allah ketika anak kita meninggal waktu kecil. Kata Nabi dalam hadis Imam At-Tirmidzi, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berkata kepada malaikatnya, betulkah engkau telah mencabut anak hamba? Betul ya Allah. Diulang lagi oleh Allah, betulkah engkau telah mencabut buah hati anak hamba-Mu? Betul ya Allah. Lalu apa yang dibaca oleh hamba-Ku itu, wahai malaikatku? Kata malaikat, hamba-Ku itu memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Allah berkata kepada malaikatnya, kalau begitu hai malaikatku, bangunkan untuk hamba-Ku itu, untuk ibu dan ayahnya, sebuah rumah di surga, dan beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi nama ibu-ibu, bapak-bapak, nama rumah kita di surga nanti, bagi yang pernah anak yang meninggal waktu kecil, Allah sediakan sebuah rumah, nama rumah itu Baitul Hamdi. Ada suri. Saya 2 bulan yang lalu pergi ke Padang. Saya melihat disebutkan ada namanya Panti Jompo Baitul Hamdi. Terbayang ada saya di tadi. Berarti ini tempat bapak-bapak, nenek-nenek dan datuk yang dulu waktu anaknya kecil meninggal, dia di rumah sudah dapat rumah Baitul Hamdi, namanya Panti Jompo. Di surga dapat Baitul Hamdi, sebuah rumah di surga. Masya Allah. Yang ketujuh, cara membangun rumah di surga, merapatkan saf yang kosong dalam sholat berjamaah.
Kata Siti Aisyah, Rasul bersabda, barang siapa yang menutupi celah saf yang kosong dalam salat berjamaah, maka Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Kalau sekarang di masjid saf sudah rapat ya, baru ya, sudah rapat. Jangan rapat terus. 2 meter terus rapat, nah, kapan lagi kita sempurna dalam ibadah? Kecuali di masa-masa darurat, pandemi tingkat tinggi, baru. Tapi kalau sudah aman, ya kalau masker dia tetap, masker tetap, ya kan, jalan tetap, bisa tetap makan. Sebab Nabi sholat jadi imam subuh bangun lurus dan rapatkan saf. Dulu di masa pandemi puncaknya imam tak baca itu lagi. Apa dia baca imam? Lurus saf. Kalau pacaran lurus, gerak, ya, ini lurus. Nah, jadi tak bisa lagi lurus dan rapatkan saf. Lurus dan padahal merapatkan saf bagian kesempurnaan sholat berjamaah. Cuma nanti andaikan ini pandemi meningkat tinggi, kita boleh meregangkan saf, tapi jangan pula sampai sendiri. Bapak Ibu bawa 3 sholat dari rumah, 3 dibantang, yang 1 dibantang lagi, itu jaraknya sudah jauh, sudah begini aja nih. Tidak sampai pula 2 meter nanti. Kalau jemaah ramai gimana sholatnya dari? Iya kan? Jangan sampai pula. Saya bilang mana-mana, dapat Pak Wali saya berubah menjelang puncak Idul Fitri, saya bilang, kalau terlalu 2 meter ini, kurang. Ada ulama yang berfatwakan seperti itu. Ini dilihatkan, tapi kalau terlalu jauh, ini kan sia-sia. Tapi kalau jaga jarak, direnggangkan karena ada wabah, virus corona, dia menjaga jarak. Dia akan bawa tikar dari rumah, itu sudah jalan. Apalagi tikarnya besar, dibeli di Mekah, begini tikar. Satu lagi. Ayo satu cuma dapat 10. Nah, kalau begini kan dapat insya Allah. Yang terakhir cara bangun rumah di surga, menyempurnakan wudhu. Kata Nabi, siapa yang mengambil wudhu, dia sempurnakan wudhunya. Lalu dia berdoa kepada Allah Ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin. Maka kepadanya dibukakan 8 pintu surga, dan kepadanya dipersilakan masuk dari pintu mana saja dikehendakinya. Masya Allah, kita sudah dapat pengen surga, di rumah di surga. Ngambil wudhu ini itu syarat sahnya sholat. Wudhu tak sah, sholat tak sah. Hati-hati ya. Pas buka dicuci, jangan disapu. Kalau pas kepala disapu, jangan dicuci. Kalau dicuci kepala di bawah cuci pakai rinso, muka dicuci, tangan dicuci, kepala disapu. Bahkan ibu-ibu yang mengambil wudhu di tempat terbuka, ada orang meninggal, ada gerak, tak perlu membuka jilbab, cukup diusap. Tapi kecuali di tempat berwudhu, dibukalah. Kalau di tempat terbuka itu ibu boleh menyapu kepala sampai segitunya, kan hanya menyapu, bukan mencuci. Kalau mencuci nanti basah jilbab, kan? Tidak ada gantinya lagi. Pas kaki dicuci, bukan disapu. Tengok 2 angkat kaki. Ini ada orang membasuh tangan dicuci, siku dan dicuci. Kenapa? Karena sempit. Ini saya sempit tapi ada buahnya. Sempit. Makanya Nabi waktu haji wada, dia berdoa kepada Allah Ta'ala hingga nampak ketiaknya. Berarti Nabi itu lebar baju, lebar tangan apanya nih? Kita ini sempit kan? Maka orang kalau kita beli baju, jubah yang pendek tangan, kadang sini apa ya? Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mudah mengambil wudhu. Insya Allah. Inilah ceramah kita tentang memperingati Isra Mi'raj pada tahun ini. Kesimpulannya, Isra Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad diperjalankan bukan berjalan sendiri. Yang kedua, keutamaan Isra Mi'raj paling tidak ada 2. Yang pertama, menjemput perintah sholat. Mari kita tegakkan sholat di tengah rumah tangga kita. Kata Nabi, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Pukul dia kalau tak mau sholat umur 10 tahun. Berarti sebelum 7 tahun sudah bisa sholat. Karena 7 tahun diperintah sholat. Enak. Dan sholat amal pertama dihisab di akhirat. Yang kedua, keutamaan Isra Mi'raj adalah diperlihatkan kepada manusia surga dan neraka. Di surga itu nanti Bapak Ibu kita hidup
di hidup roh dan jasad seperti kita hidup di dunia. Dan di surga itu nanti kita dipertemukan lagi suami, istri, keluarga, anak-anak, jemaah keseluruhan muslimin kalau sama-sama masuk surga. Kata Allah Ta'ala dalam surah At-Tur ayat 21, orang-orang beriman dan anak keturunan mereka yang beriman akan dipertemukan Allah Ta'ala di surga dengan anak-anak cucu mereka. Jadi surga itu kita ketemu lagi. Nanti maklumlah sudah sekian ratus ribu tahun tak ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di surga ketemu. Oh, rasanya Pak RW ya kan? Lupa saya ya. RW mana? Itu dulu kita Islamiran dia sudah. Oh iya ya, kawan tadi saling memberikan kabar. Makanya di surga itu Bapak Ibu ada pasar. Dalam hadis Imam Muslim Nabi bersabda, di surga itu ada pasar dan pasar itu didatangi oleh penduduk surga setiap hari Jumat. Jadi bukan hanya di dunia, di surga ada pasar. Apa guna pasar surga? Untuk saling memberikan kabar. Sudah lama tak ketemu dia kan? Oh iya, tahun dulu saya melihat engkau keadaan surga kan? Padahal kita sama-sama Islamila di persekutuan muslimin. Di mana dulu kan? Saya dulu di neraka, tahu dulu kan? Sehingga aku di neraka tahu dulu. Aku di dunia dulu pernah mencilok, curi. Kita sempat bertobat. Kalau bertobat hapus saja. Tidak sempat bertobat kan ya? 2 tahun dulu di tahanan. 2 tahun di tahanan di LP di Neraka. Tapi jangan lupa seminggu neraka ke sebentar Ustaz. Jangan lupa 1 hari di neraka Allah 1000 tahun dunia. Kan 2 tahun. Tahun kemarin tak ada nampak kan ya? Sekarang setelah tahun ini nampak pula kan? Oh iya kan dulu saya 2 tahun di neraka. Berjumpa lagi. Sebab orang beriman, apabila orang beriman meninggal dunia, dia bisa membaca kalimat La ilaha illallah, itu tempat surga, dakhalul jannah. Maksudnya tidak langsung ketemu orang. Jangan kita menyangka setiap orang meninggal dunia dia membaca kalimat tauhid langsung masuk surga. Tengok amal ibadah dan tobatnya. Maksudnya itu pada akhirnya masuk surga, tapi dosanya masih dibersihkan di neraka. Kalau tak sempat bertobat, kalau bertobat masuk surga. Insya Allah mudah-mudahan berdoa kepada Allah Ta'ala semua kita yang hadir ini dipertemukan Allah Ta'ala di surga nanti seperti kita bertemu di dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jakarta badannya indah. Di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. Pas 1 jam 2 menit 33 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.